Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekontinuan fungsi. Jadi kekontinuan fungsi ini berhubungan dengan limit, dengan cara mencari domain, cara menggambar grafik, gitu ya. Nah, kekontinuan fungsi. Ilustrasinya seperti ini ya. Namanya fungsi yang dinamakan fungsi kontinu itu adalah fungsi yang secara terus-menerus. Kontinu itu kan artinya secara terus-menerus gitu ya. Jadi tidak ada selang gitu. Nah, yang pertama ini ada fungsi seperti ini atau grafik fungsi seperti ini. Jadi di sini ada dua ya di sini. Nah, makanya dia limitnya tidak ada. Jadi limitnya tidak ada karena dia adalah tidak kontinu. Jadi kan ini sepotong-sepotong, dia tidak yang pertama ini anggap aja ini yang pertama. Yang pertama ini tidak tidak berhubungan dengan yang ini. Jadi dia berhenti sampai sini. C-nya ini kan tidak sama dengan yang ini. Nah, tapi C-nya ini sama dengan yang bawah yang kedua. Jadi dia sepotong-sepotong, maka limit dari fungsi F ini adalah tidak ada. Nah, ini yang ilustrasinya mah seperti ini. Yang kedua ini limitnya ada, tetapi tidak sama dengan nilai fungsinya. Jadi seperti ini. Jadi ini F. F-nya seperti ini. Tapi pada nilai fungsi C, dia bulatannya bolong. Maksudnya limit ini tidak sama dengan FC. FC kalau ini. Nah, limit X mendekati C, Fx ini dia kontinu. Kontinu ke kiri, dia kontinu ke kanan. Tetapi ketika dimasukkan FC, C-nya dimasukkan ke fungsi Fx, dia tidak sama dengan limitnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika misalkan ini andaikan ini adalah 2 gitu. Kalau C-nya ini di sini, jadi FC-nya sama dengan 2. Tetapi limitnya bernilainya bukan 2. Dia limitnya bernilai seandainya misal di sini adalah 4. Nah, seperti itu. Maka limit X mendekati C Fx itu ada. Tetapi dia limit X mendekati C Fx itu tidak sama dengan Fc. Nah, ini. Jadi kalau ini ya tadi limitnya tidak ada, di sini limitnya ada karena dia kontinu kan di sini. Nah, tetapi dia tidak sama dengan nilai fungsinya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan persyaratan kalau nanti kita bahas persyaratan dari kekontinuan fungsi itu seperti apa. Nah, sekarang grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga ini adalah dia kontinu, dia juga sama dengan FC-nya. Nah, gitu ya. Jadi dia titik-titiknya di sini. Jadi di sini jika ada titiknya itu titiknya adalah bulatan bulat, tidak bolong seperti ini, gitu ya. Jadi kalau di sini ada titiknya. Jadi makanya ini adalah kontinu karena limitnya di sini ada, FC-nya kalau dimasukkan nilai fungsinya dia juga akan sama dengan nilai limitnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasinya dari macam-macam grafik. Nah, kita masuk ke kontinuan di suatu titik. Dari ilustrasi tersebut kita bisa mendefinisikan. Misalkan F terdefinisi pada selang terbuka atau selang buka yang memuat A. Fungsi F kontinu di A jika limit X mendekati A Fx sama dengan Fa. Gitu ya. Nah, untuk ilustrasinya tadi kan X mendekati C. Jadi itu kan yang penting adalah konstanta gitu ya. Nah, makanya limit X mendekati AFX sama dengan FA ini syaratnya ya ini. Jadi harus memenuhi 3 syarat ini. FA-nya terdefinisi yaitu A berada di domain F. Harus berada di domainnya. Limit X mendekati AFX-nya ada. Maksudnya kalau yang pertama tadi. Nah, kalau yang pertama ini kan limitnya tidak ada karena dia tidak kontinu. Kalau yang ini limitnya ada tetapi tidak sama dengan nilai fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu limit X mendekati Fx sama dengan Fa. Jadi syaratnya ada 2A, ada 3 ini. Jadi ketika Fa-nya terdefinisi pada suatu domain F. Yang kedua, limitnya ada. Yang ketiga, limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi bisa terpenuhi, definisi ini bisa terpenuhi jika memenuhi 3 syarat seperti ini. Nah, ini contohnya. Itu kita tadi kan membahasnya yaitu
membahas fungsi di suatu titik ya ini, kekontinuan di suatu titik. Jadi nanti kita akan membahas itu ada 2 macam, kekontinuan di suatu titik sama kekontinuan pada selang atau interval gitu ya. Kan ini pada suatu titik aja, kalau di sini kan titik A saja gitu ya. Nah, ini contohnya. Apakah fungsi Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 9 kontinu di x sama dengan 3? Jelaskanlah. Nah, perhatikan F3. Misalkan nih yang ditanyakan X sama dengan 3. F3 itu kan kalau dimasukkan ke sini sama dengan 0. 3 kuadrat min 9 sama dengan 0 kan ya? Ya, kalau limitnya X mendekati 3, X kuadrat min 9 juga akan sama dengan 0. Meskipun X kuadrat min 9 ini mau diubah-ubah menjadi seandainya misal X plus 3 dikali X min 3, dia tetap akan menghasilkan 0, gitu kan ya. Nah, karena limit X mendekati 3, X kuadrat min 9, nilainya akan sama dengan F3, dia nilainya akan sama dengan 0 kan ya. Di sini limitnya sama dengan 0, di sini F3-nya sama dengan 0. Maka fungsi tersebut, fungsi F kontinu di X sama dengan 3. Nah, berarti dia kontinu di X sama dengan 3. Ini hanya membahas karena yang ditanyakan hanya kontinu di X sama dengan 3 saja ya. Jadi tidak membahas untuk domain yang lain. Domainnya adalah X sama dengan 3. Nah, jadi bisa disimpulkan dari contoh ini, kalau fx sama dengan x kuadrat min 9, dia akan kontinu di X sama dengan 3. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Tentukanlah di titik apa saja fungsi Y sama dengan fungsi terbesar X tidak kontinu. Nah, ini kan kemarin bahasnya kita norm X ya. Sudah kita bahas. Misalkan N adalah bilangan bulat. Jadi limit X mendekati N, norm X tidak ada karena limit X mendekati N. N dari kanan ya, ini limit kanan dari N ya. Ini adalah N. Jadi kemarin sebelumnya kan kita sudah bahas ya. Jadi kalau ini itu sama dengan N itu kan dari seandainya misal, dari seandainya N-nya di sini ya, N-nya di sini. Ini N. Dia dari kanan. Dari kanan dia akan sama dengan N. Nah, di sini ya kalau dari kanan. Ini adalah bulatannya adalah bulatan bolong. Bulatan bulat, enggak bolong ini. Bentar, susah. Nah, ini bulat ya. Nah, tetapi kalau dia limit X mendekati N dari kiri, ini mah dari kanan, berarti salah sebentar. Bentar, gambar lagi. Jadi gambar lagi kalau ini adalah, misal ini adalah N di sini ya. Kalau dia N-nya dari kanan berarti dia di sininya adalah kan fungsi bilangan bulat terbesar gitu kan ya. Jadi kalau N-nya ini adalah misal N-nya ini adalah 1, berarti kalau 1,5, nah dia bilangan bulat terbesarnya kan tetap 1, kalau misalkan N-nya ini 1. Nah, tetapi jika seandainya saya ngambil 0,5, 0,5 dia kan akan N-1. Dia kalau 0,5 dia akan menjadi 0, gitu kan ya, seandainya 0,5. Makanya kalau N dari kiri, dia nilainya ke sini, gitu. Ke sini dia. Makanya fungsi ini dia tidak kontinu di X. Tidak kontinu di N, tidak kontinu di N ya. Jadi fungsi Y sama dengan norm X tidak kontinu di N yang merupakan bilangan bulat. Kan N-nya tadi kan bilangan bulat ya, ini dimisalkan bilangan bulat. Kalaupun tidak bilangan bulat kan ini nanti bisa ke sini tapi sininya bolong gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya fungsi Y sama dengan norm X ini dia tidak kontinu pada semua domain gitu ya. Tidak kontinu dia. Nah, ini kan domainnya dia ngambilnya N, ini dimisalkan N, seperti itu. Jadi ini penjelasannya. Jadi fungsi norm X itu pasti tidak kontinu, dia merupakan fungsi tangga. Meskipun kalau norm X ditambah 1, nah seperti itu. Jadi nanti harus bisa ya, karena dia pengertian dari norm X aja itu adalah bilangan bulat terbesar. Nah, seperti itu. Dia tidak kontinu.
Selanjutnya, continue dari kiri dan dari kanan. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas untuk continue dari kiri dan kanan itu contohnya ya itu tadi fungsi apa? Fungsi bilangan bulat terbesar itu tadi ya. Jadi suatu fungsi f continue dari kanan di A jika limit x mendekati A dari kanan atau A plus fx sama dengan fa. Dan f continue dari kiri di A jika limit x mendekati A dari kiri fx sama dengan fa. Itu bisa dikatakan dia continue dari kiri dan kanan. Tetapi kan karena tadi norm x itu tidak continue ya dari kiri dan kanan, maksudnya tidak sama dengan, jadi dia bukan fungsi yang continue. Nah, contohnya sebagai ini. Ini dibahas lagi ya, berarti yang seperti yang tadi. Untuk setiap bilangan bulat n, fungsi fx sama dengan norm x. Nah, gambarnya kan seperti ini. Dia continue dari kanan, tetapi tidak continue dari kiri. Jadi dari kanan, dia continue. Nah, misal aja di sini ya. Ini 1 tadi ya. Kalau x-nya itu 1, x-nya 1, dia sama dengan akan 1. Ini kan ya di sini. Tapi kalau 1,5, dia akan 1 juga. Nah, tetapi kalau kurang dari 1, berarti kan 1. Kalau 1 dari kanan. Kalau 1 dari kanan berarti kan misal 1,1, 1,2, 1,3, dia bernilai 1. Tapi kalau 1 dari kiri, 0,9, 0,8, 0,5, dia akan bernilai 0. Gitu kan? Nah, makanya dia sebenarnya tidak continue. Tetapi yang di sini yang dicontohkan dia continue dari kanan tetapi tidak continue dari kiri karena limit x mendekati n dari kanan fx sama dengan limit x mendekati n, tadi fungsinya kan ini norm x sama dengan n kalau dari kanan. Dari kanan ya sama dengan n sama dengan fn. Maksudnya kan kalau dari kanan misal kanannya 1, berarti kalau F1 kan sama dengan 1. Kalau kanannya kan berarti 1,5, hasilnya kan juga 1. Nah, seperti itu. Tetapi kan dia tidak dari kiri, maksudnya gitu. Jadi dia continue di kanan, tetapi tidak di kiri. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kalau untuk fx tidak ada domainnya, berarti dia tidak akan continue. Karena ini kan continue di n, misal n-nya bisa 1, bisa 2, dan pokoknya bilangan bulat saja. Seperti itu. Nah, sekarang kekontinuan pada interval. Jadi kekontinuan itu kita membahasnya sebenarnya ada 2 aja. Satunya kekontinuan pada titik, yang kedua kekontinuan pada interval. Jadi kalau di sini tadi yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya, kekontinu kiri dan kanan, itu kan sebenarnya harus ada intervalnya, biar jelas dia akan continue pada domain yang mana gitu ya. Tetapi kan karena di sini tadi kenapa saya bahas continue kanan sama continue kiri. Jadi karena ada definisi. Jadi kalau dia itu continue di kanan, maka syaratnya seperti ini. Dia continue dari kiri, dia syaratnya seperti ini, gitu ya. Tetapi yang dinamakan fungsi continue itu harus memenuhi 3 syarat yang tadi, yang kita bahas di slide yang kedua tadi. Nah, seperti itu. Jadi tetap namanya kekontinuan fungsi yang pertama ya harus memenuhi 3 syarat tadi. Jadi tidak hanya yang dari kanan saja, tidak hanya yang dari kiri saja. Gitu. Nah, sekarang kita membahasnya yaitu kekontinuan pada interval. Jadi sebenarnya poinnya untuk kekontinuan fungsi itu ada 2 aja. 1 kekontinuan pada titik, 2 kekontinuan pada interval atau selang. Definisinya kita katakan F kontinu pada selang terbuka A, B jika F kontinu di setiap titik A, B. A, B-nya terbuka ya. Nah, F kontinu pada selang tertutup A, B jika kontinu pada selang terbuka A, B, kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Kalau dia ini A, B-nya tertutup. Jadi sebenarnya ilustrasi ini sudah kita bahas di yang poin kekontinuan kiri dan kanan tadi ya. Jadi kalau dia selangnya A, B ini terbuka, dia hanya
dia akan continue pada selang terbuka A, B. Tetapi jika F-nya ini continue pada selang tertutup A, B, dia harus continue pada selang terbuka A, B, pada continue di A kanan, continue kiri di B. Nah, itu ini untuk definisi kekontinuan pada interval. Nah, contohnya. Jadi, contoh, ini benar jika kita mengatakan dari fx sama dengan 1 per x itu continue pada 0,1. 0,1 selangnya terbuka kan? Berarti 0-nya tidak ikut, 1-nya tidak ikut. Ini bukan e, y ya, 0,1 ini. Jadi ini selang. Selang antara 0 sampai 1. Tetapi 0 sama 1 adalah terbuka. Jadi 0-nya tidak ikut, 1-nya tidak ikut. Dia benar kan? Jadi kalau 0,5, jadi kan 1 per 0,5 gitu kan ya. Dia akan ada kan nilainya gitu. Tapi kalau dia 0, kan 1 per 0 tidak boleh. Gitu. Jadi makanya ini selang terbuka. Jadi saya mengatakan bahwa benar jika fx itu fx sama dengan 1 per x itu continue pada selang terbuka 0,1. Benar kan ya? Karena dia selangnya terbuka loh ya. Dan jika saya punya fungsi gx sama dengan akar x, dia akan continue pada selang tertutup 0,1. Jadi kalau tadi kan di definisi kalau selangnya tertutup, dia akan terdefinisi atau continue pada selang terbuka 0,1 dan continue kanan di 0, continue kiri di 1, gitu kan ya. Nah, dia 0,1, akar 0, boleh nggak? Boleh kan, akar 0 sama dengan 0, akar 1 boleh. Atau 0, akar 0,5 kalau dalam selangnya ini antara 0 sama 1. 0,5 akar 0,5 ada nilainya gitu ya. Yang penting ada aja gitu. Nah, berarti dia continue. Yang dari kanan misal continue limit x mendekati 0 dari kanan, akarnya akar x. Ada kan nilainya tetap. Misal dari kanan itu kalau 0 itu kan berarti kalau dari kanan dari kanan berarti kalau 0 itu kan 0,1, 0,9 gitu kan. Masih apa? Masih masih bisa meskipun dalam akar koma-koma. Yang penting kan dalam akar itu tidak boleh negatif kan. Makanya selangnya adalah selang tertutup antara 0 sampai 1. Dia positif semuanya. Nah, benar kan ini? Jadi dari sini benar. Dia continue di ini. Nah, ini untuk contoh dari definisi tadi. Nah, contoh selanjutnya dengan menggunakan definisi yang di atas, maka ini tentukan fungsi ini continue di mana saja, gitu kan ya. Jadi dari grafik ini. Misal yang pertama, dia intervalnya dari negatif tak hingga sampai 0. Berarti fungsi ini adalah continue di negatif tak hingga sampai 0, tetapi selangnya terbuka. Nah, ini dari sini. Ini yang untuk fungsi yang pertama. Ini fungsi yang pertama. Grafik yang pertama. Ini yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang yang ini, yang kedua. Dia dari 0 sampai 3. 0 sampai 3, tetapi dia intervalnya juga tidak tertutup, dia selangnya selang terbuka. Karena di sini kan 0-nya tidak ada, maksudnya tidak ada bulatan yang bulat seperti ini. 3-nya juga dia bulatannya bolong. Nah, interval yang ini yang ketiga, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini. Jadi dari 3 sampai 5, yang ini, yang nomor 3 mah yang ini. Ya, 3 sampai 5. 3 sampai 5 dia intervalnya tertutup kan? Tertutup 3 sampai 5. Nah, yang ini 5 sampai positif tak hingga. Nah, ini 5, 5-nya selangnya terbuka, positif tak hingga otomatis kan nggak tahu ya sampai berapa, otomatis selangnya terbuka. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini adalah yang dinamakan fungsi sepotong-sepotong gitu ya. Jadi fungsi tangga itu adalah fungsi yang ada yang fungsi sepotong-sepotong, ada fungsi yang fungsi bilangan bulat terbesar gitu ya. Nah, ini adalah yang dinamakan fungsi sepotong-sepotong mah seperti ini. Ini untuk definisi kekontinuan. Nah, sebentar.
Nah, eee Nah, sekarang, kita membahas tentang soal-soal dan pembahasannya. Jadi, saya buat bukan langsung soal, jadi kan tadi kita sudah bahas kekontinюan pada titik sama kekontinюan pada selang. Nah, sekarang ada 3 pembahasan untuk soal-soal latihannya. Jadi yang pertama, nyatakan apakah fungsi yang ditunjukkan kontinu atau tidak di 2, yang ditanyakan hanya di 2 ya. Jika tak kontinu, jelaskan sebabnya. Jadi yang pertama ada GT sama dengan T pangkat 3 min 8 per T min 2. Dia apakah kontinu di 2 atau tidak kontinu? Kalau tidak kontinu, apa sebabnya? Yang ditanyakan Mas seperti itu. Dia fungsi ini tidak ada syarat apapun. Ya, berarti ini tidak kontinu dia. Tidak kontinu karena tidak ada syarat dari fungsi tersebut dan jika T sama dengan 2 akan menjadikan penyebut 0, gitu kan ya. Kecuali kalau di sini ada syaratnya, T tidak sama dengan 2, gitu berarti dia akan kontinu pada suatu domainnya, gitu. Jadi ini tidak akan kontinu. Jadi sebenarnya domainnya ini adalah fungsi bilangan real kecuali T sama dengan T kecuali T sama dengan 2. Ini adalah domainnya kan. Tapi di sini fungsinya kan dalam soal itu tidak ada syaratnya sama sekali. Makanya fungsi ini tidak kontinu. Makanya saya jawab tidak. Karena dia tidak ada syarat dari fungsi tersebut dan jika T sama dengan 2 akan menjadikan penyebut 0 atau tak terdefinisi. Nah, sekarang yang B. Nah, saya punyanya fungsi seperti ini. Fungsi HT sama dengan jika HT-nya itu fungsinya T pangkat 3 min 8 per T min 2, jika T-nya tidak sama dengan 2. HT sama dengan 12 jika T-nya sama dengan 2. Ada syaratnya kan di sini? Ada syaratnya. Makanya, eh, ini dia akan kontinu di 2. Nah, kontinu di 2 itu maksudnya, kan ada syaratnya di sini. Dia tidak kontinu di 2, dia akan kontinu di 2 tapi dengan bolong gitu ya. Kalau menggambar ini kan susah sekali ya ini kalau T pangkat 3 min 8 kalau menggambar secara manual. Yang penting kalau fungsi seperti ini dia kontinu di 2 karena 2-nya sama dengan 12 kan di sini. Yang ditanyakan hanya 2 ya di sini. Hanya 2, bukan bukan kontinu di semua domain bukan. Domainnya hanya 2 aja yang ditanyakan. Nah, berarti ini yang tidak, ini yang kontinu di 2. Sekarang contoh soal yang kedua. Fungsi yang diberikan tidak terdefinisi di suatu titik tertentu. Bagaimana seharusnya mendefinisikan agar fungsi tersebut terdefinisi? Yang pertama, saya punya fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x-nya tidak sama dengan 2. Bagaimana jika fx itu bisa terdefinisi di x sama dengan 2 atau bisa kontinu di suatu domainnya? Berarti kan kita harus mengolahnya lagi agar limitnya itu ada. Nah, seperti ini ya. Kita jadikan x min 2, x plus 2. Nah, makanya limit x mendekati 2 pada fungsi x plus 2 sama dengan 4. Ya, limitnya ada, gitu ya. Adanya itu nilainya 4. Nah, jika dimasukkan F2, sekarang F2 dimasukkan. F2 dimasukkan juga akan bernilai 4. Berarti kan limitnya sama dengan nilai fungsinya. Dia berarti kan kontinu. Nah, makanya ini ya, bisa dibuktikan dari ini. Jadi X sama dengan 2 itu, X plus 2 itu kan ini ya, dia kontinu. Dia akan kontinu di X sama dengan 2. Ini, kan X sama dengan 2 di sini. Dia kontinu kanan, kontinu kiri, juga kontinu pada titiknya. Jadi, fungsi ini adalah kontinu di X sama dengan 2. Sekarang yang nomor 3. Di titik-titik mana jika ada fungsi tak kontinu? Yang pertama, fx sama dengan 2x plus 3 per x kuadrat min x min 6. Nah, fungsi ini kontinu pada semua bilangan ini kan domainnya bilangan real ya, kecuali x sama dengan min 2 dan x sama dengan 3. Dia tidak kontinu di sini karena akan menjadikan dia 0. Jadi gitu aja cara menjawabnya ya.
Nah, yang B sekarang. Fx fungsinya sama dengan X jika X-nya kurang dari 0. Fungsinya X kuadrat jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1. Dan fungsi Fx sama dengan 2 min X jika X-nya lebih dari 1. Jadi dia bukan tak kontinu, dia sebenarnya kontinu pada intervalnya. Kan ada ininya ya, ada intervalnya ya. Nah, berarti bisa dibuktikan, jadi ini tak ada satu pun jawabannya. Maksudnya semuanya kontinu dia. Kalau di sini kan Fx ini kontinu pada bilangan real kecuali ini ya. Nah, ini sebenarnya semuanya kontinu asal memenuhi selang ini atau interval ini. Kan sudah ada syaratnya. Jadi tidak semuanya bilangan real, ada syaratnya. Makanya dia kalau fungsi ada syaratnya ini ya dia kontinu di domainnya. Domainnya adalah ini, syarat-syaratnya ini. Nah, seperti ini gambarnya. Tadi kan Fx jika X-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kita ambil aja untuk bilangan bulat ya. Jadi min 1. Jika F min 1 kan berarti min 1 kan dari fungsi X. Kalau X-nya ini min 1, Fx-nya berarti min 1. Nah, di sini. Kalau min 2 kan kurang dari 0. Kalau min 2 berarti kan min 2. Nah, makanya ini sampai seterusnya dia adalah garis kan, Y sama dengan X kan sebenarnya ini. Garisnya kalau ini dilanjutkan ke sini kan ke sini lanjut. Tapi karena domainnya adalah X kurang dari 0. Gitu. Makanya ini grafiknya yang pertama. Nah, yang kedua, Fx sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Berarti kan ini ada syaratnya jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1. Jadi 0 sama 1 ikut, dia tertutup. F0, kalau F0, 0 kuadrat 0. F1, 1 kuadrat 1 kan di sini. Nah, sebenarnya ini kan melengkung, bukan persamaan garis, karena dia adalah fungsi kuadrat ya. Tapi domainnya hanya ada pada 0 sampai 1 aja. Makanya ini grafiknya. Yang ketiga, 2 min X, jika X lebih besar dari 1, ambil aja yang bilangan berat ya. Yang 2, F2. 2 min 2 kan 0. Nih, kalau 3, 2 min 3, min 1. Nah, seperti ini sambil lanjut. Nah, itu. Jadi dia akan kontinu pada domainnya ini atau pada intervalnya. Dia kontinu kan di sini X kurang dari 0 dia kontinu. Kalau ini berarti X lebih besar dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 1 dia juga kontinu. Nah, yang ini 2 min X itu dia kontinu pada X lebih besar dari 1. Kontinu kan? Nah, seperti itu. Tapi untuk seluruhnya Fx tidak kontinu ya, karena ini adalah fungsi sepotong-sepotong. Fungsi sepotong-sepotong itu kontinu pada domainnya masing-masing atau syaratnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pembahasan kekontinuan fungsi sampai di sini. Nah, di sini ada tagihan, maksudnya tagihan itu, jadi kalian harus bisa menjawab jadi ukurannya kalau Anda menguasai dari materi kekontinuan fungsi, ukurannya seperti ini. Ada soal banyak sekali ini ya. Nanti dicoba satu persatu. Jadi ini tagihannya yang pertama, nyatakan apakah fungsinya ditunjukkan kontinu atau tidak di 3. Ingat, hanya 3 yang ditanyakan domainnya. Jika tak kontinu, jelaskan sebabnya. Seperti yang soal dan pembahasan yang pertama tadi yang saya bahas. Nah, selanjutnya, dari grafik ini, tunjukkan nilai-nilai bahwa fungsi tersebut tidak kontinu atau kontinu kanan atau kontinu kiri atau tidak keduanya. Misal, dari sini ini grafiknya ada sini ya. Ini berarti kan fungsi tangga dia. Jadi dia 6. Fx-nya atau F6, F-6-nya adalah ini ya, anggap aja ini 4. Nah, seperti itu. Jadi dari grafik ini tunjukkan nilai-nilai bahwa fungsi tersebut tidak kontinu atau kontinu kanan atau kontinu kiri. Jadi ini grafiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus mencari dari 5 grafik ini. Yang ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, selanjutnya, fungsi yang diberikan tidak terdefinisi di suatu titik tertentu. Bagaimana seharusnya mendefinisikannya agar kontinu pada titik tersebut. Jadi seperti yang soal dan pembahasan yang saya bahas yang kedua tadi ya. Jadi dia, kalau yang ini kan sebenarnya domainnya adalah bilangan real. Tapi dia tidak boleh sama dengan 7x-nya. Jadi dia akan kontinu di semua bilangan real kecuali x sama dengan 7. Nah, seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, ini yang terakhir.
Di titik mana jika ada fungsinya tak kontinu. Nah, ini yang seperti tadi yang jadi harus tahu domainnya. Nah, silakan mencoba di sini ada soal 35 soal, nanti kalau yang, belum mengerti bisa ditanyakan. Mungkin itu dari saya, tentang penjelasan tentang kekontinuan fungsi.